Oke guys, ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya membawa handphone keluaran terbaru Samsung A21s. Nah, untuk Samsung A21s ini adalah penerus dari Samsung A20s. Mau tahu perbedaannya dari Samsung A21s ini dengan pendahulunya yaitu A20s? Simak aja nih apa aja perbedaannya. Untuk Samsung A21s ini bisa lihat sisi depannya udah kelihatan. A21s ini sudah menggunakan punch hole display. Kalau kita lihat di sebelah kiri, punch hole display ini disematkan kamera 13 megapiksel. Perekamannya bisa sampai dengan Full HD. Nah, untuk layar ini 6,5 inch beresolusi HD plus, dan ini kelihatan panjang ya karena ini sudah menggunakan rasio 20:9. Dari sisi kiri ini terdapat slot SIM card yang dedicated tentunya, dan di sebelah kanan ada tombol power button dan juga berurutan dengan volume up and down. Sudah seperti biasanya Samsung ya, seperti ini, nggak ada perbedaan dari sebelumnya. Terus di sisi atas ini udah seperti biasanya juga ada lubang mikrofon. Terus untuk di sisi bawah ini ada grill speaker, terus ada mikrofon, ada USB Type C, dan juga ada jack audio 3,5 mm. Oke, lanjut ke sisi belakang. Ini ada berjejeran 4 kamera yang masing-masing menggunakan 48 megapiksel untuk kamera utamanya, kamera ultrawide 8 megapiksel. Terus untuk kamera depth sensornya ada 5 megapiksel, dan yang terakhir ada makro 2 megapiksel juga. Nah, menarik ini untuk Samsung di harga 2 jutaan udah menggunakan sensor 48 megapiksel di kamera utamanya. Lalu ada fingerprint juga di bagian tengah ini, tengah atas ya. Ini hampir sama, mirip dengan pendahulunya. Hanya di desain kameranya aja yang udah beda ini. Udah seperti handphone di atas 3 jutaan dari Samsung yang menggunakan desain kamera seperti ini. Ada A51, terus ada A71, A31 juga ada. Lalu di bawah ini ada logo Samsung, dan ada tulisan IMEI, ini kecil banget tulisan IMEI-nya. Itulah perbedaan di bagian luarnya dari Samsung A20s ke A21s ini yang terbaru. Untuk dari sisi jeroannya, Samsung A21s ini menggunakan chip terbaru dari Samsung ya, jadi Samsung Exynos 850. Untuk performanya ini masih di bawah Snapdragon ya, Snapdragon yang 665. Para pecinta Snapdragon pasti tahu lah, 665 itu juga banyak digunakan brand-brand lain seperti Oppo, Vivo. Itu di 2 jutaan masih menggunakan Snapdragon 665. Bahkan yang Oppo A92 itu masih menggunakan Snapdragon 665 dan dijual seharga 4 juta. Untuk A21s ini menggunakan Exynos 850 dan dipadu, jadi ada 2 varian, 3 GB RAM dan 32 GB internal, 6 GB RAM dan 64 GB internal. Nah, ini juga kita sudah coba tes dengan AnTuTu Benchmark yang versi 8, karena ya, kita download yang versi 8 aja lah, yang terbaru. Kalau yang versi 7 itu saya pernah sudah tes AnTuTu Benchmark yang Snapdragon ya, Snapdragon 665. Skornya hanya mencapai 120
6000. Tapi untuk Exynos 850 ini kita tes benchmark, AnTuTu benchmark yang terbaru nih versi 8, mendapatkan nilai 121 ribuan. Saya pas lihat ini, wah deket banget ya dengan Snapdragon 665. Ternyata karena benchmarknya ini terbaru, terus yang dulu saya ngetes Snapdragon 665 itu versi 7, jadi pantas. Sayangnya saya belum tes game-game kayak Mobile Legends dan lain-lain karena saya bukan gamers, jadi saya cuma menggunakan untuk sosial media aja, cukup mulus. Karena One UI ya enak sih dipakai. One UI nya sudah versi terbaru, One UI 2.0 ya, Android 10 ya. Terus bahas apa lagi nih? Bahas kamera. Nah, yang menarik ini kamera. Samsung harga 2 jutaan menggunakan kamera 48 megapiksel. Menarik karena dia udah kayak brand-brand kompetitor ya, kayak Xiaomi. Kamera ini digunakan di handphone 3 jutaan ke atas, bahkan 4 juta ke atas. Cuman bedanya ini, kenapa? Kalau yang 48 megapiksel di sini karena mungkin menggunakan chipset Exynos terbaru 850 dan di bawah dari Exynos 9611 yang dipakai oleh A50s dan A51. Jadi untuk perekamannya ini belum sampai di 4K. Dan untuk image stabilization-nya atau electronic image stabilization-nya ini belum ada. Padahal untuk sensor-sensornya, kita lihat sensornya di aplikasi device info ini ada gyroscope-nya. Nah, kita coba lihat menu-menu dari kameranya, kita tes-tes semua. Nah, kalian bisa lihat hasilnya, nanti juga kita cantumkan semua.
Jadi menurut kalian bagaimana? Tulis aja di kolom komentar. Terus apa aja nih yang menarik dari A21s dari seri sebelumnya, yaitu dari A20s. Nah ini menurut saya yang pertama dari displaynya udah kekinian nih, udah pakai punch hole. Ini udah kayak handphone terbarunya Oppo A92, Oppo Find X2 Pro dan lain-lain. Nah yang disayangkan di harga 2-3 jutaan ini displaynya belum menggunakan Super AMOLED, yang mana ini biasanya menjadi keunggulan tersendiri dari Samsung. Ya mungkin dari kelemahan-kelemahan itu, kekurangan-kekurangan itu, dikasihlah kamera yang bagus. Kamera bagus ini 48 megapiksel. Ini cukup upgrade-nya sangat banyak dari sebelumnya, dari A20s, karena sebelumnya cuma 13 megapiksel dan hasilnya juga lumayan berbeda ya. Nah mungkin itu dari display, dari kamera, terus dari chipset ya. Chipset sebelumnya itu Snapdragon 450. Nah ini menggunakan Exynos 850. Nah mungkin ada perbedaannya, cuman kita belum sempat ngetes yang A20s nya, skor benchmarknya berapa. Pasti ada ke upgrade lah dari A20s. Apakah handphone ini jadi yang terbaik di harga 2 jutaan? Nah jawabannya tergantung, relatif. Nah kenapa? Ya itu tergantung selera masing-masing, karena di handphone 2 jutaan ini udah banyak banget pilihannya, banyak banget. Dari Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme, apalagi Realme ini. Wah, paling rusak harga pasaran ya. Nah, bagi yang suka nih dengan One UI-nya dan layar terkininya, walaupun belum Super AMOLED tapi ini sudah lumayan ya. Lalu apalagi ya yang harus sukai dari Samsung ini? Mungkin dari kameranya nih, dari USB-nya, USB Type C ini sudah fast charging 15 watt. Ini perlu dipertimbangkan ya di harga 2 jutaan. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan A21s ini. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan komentar di bawah, dan jangan lupa like video ini kalau Anda suka dengan video ini, dan subscribe channel saya agar kita semakin berkembang, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman Anda.